Arista Widya akan mempresentasikan tentang penyelenggaraan jenazah dengan topik pembahasan yang pertama, yaitu dalil dan hukum penyelenggaraan jenazah. Dalam Islam, perkara pengurusan jenazah adalah ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, yang artinya Rasulullah SAW ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi SAW pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya." Hadis riwayat Muslim nomor 920. Bahasan yang kedua yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya. Yang kedua, ambilkan penutup dan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang ketiga, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang keempat, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang kelima, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Yang keenam, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir keras ke arah kepala. Yang ketujuh, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basahan ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhukan. Yang kedelapan, siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Yang kesembilan, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Yang kesepuluh, perlakukan jenazah dengan lembut ketika kembali dan menggosok anggota tubuhnya. 11. Memandikan jenazah satu kali, jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Disunahkan mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Yang 12. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Yang ke-13. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepaskan dan dibiarkan menyulur ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang 14, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. 15, selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Dan yang ketiga yaitu tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki dengan perempuan berbeda, dengan rincian sebagai berikut. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup dengan kain lapis ketiga dan sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan yaitu bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wewangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Topik pembahasan yang keempat yaitu tata cara mensolatkan jenazah. Tata cara dalam pelaksanaan sholat jenazah seperti berikut ini. Yang pertama, berniat di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir. Tidak ada rukuk dan sujud. Setelah takbir pertama, membaca Al-Fatihah. Pada takbir kedua, membaca selawat Nabi. Pada takbir ketiga dan keempat, membaca doa untuk jenazah. Kemudian salam. Selanjutnya, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
Yang ketiga, bila tanahnya keras disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Yang keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.